Karena dalam sebuah kisah, ketika perpisahan Imam Syafi'i dengan ibundanya pesan, ini Syafi'i, kalau kau sudah berangkat, tidak usah lagi kembali ke kampung halaman. Pergilah engkau, pergi. Tidak usah lagi pikir kampung halaman. Bayangkan. Jadi kapan kita ketemu lagi? Kita ketemu lagi di surga nanti. Orang yang menuntut ilmu tidak perlu pikir bagaimana dia pikir bagaimana mendalami ilmunya. Betapa orang tua hari ini tidak rela anaknya belajar. Dia kunjungi tiap hari, tiap minggu, sehingga anaknya tidak betah dengan keilmuannya. Ingat kampung halamannya, minta pulang dia. Jadi sebenarnya bukan orang yang sayang akan anaknya, justru dia orang yang tidak sayang kepada anak. Jadi tidak ada ibunda yang tidak sayang kepada anak. Tidak ada orang tua yang tidak rindu kepada anak. Tetapi jamaahnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerinduan anak akan ilmu harus lebih kuat dia. Karena dengan itulah sebenarnya sudah bertemu ruh kita ke ruh anak kita dalam ilmu pengetahuan itu. Jadi biarlah kita melihat anak kita suatu hari nanti menjadi anak muda yang menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, yang masyarakat menanti kehadirannya, yang orang menunggu namanya, yang setiap orang ingin membaca bukunya, kitabnya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, jadi jemaah yang rahmatullah, menarik sebenarnya bagaimana kisah pengembara pencari ilmu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan itu sampai kepada Imam Syafi'i, ibundanya sudah rindu kepadanya, beliau pesan sekarang dia sudah boleh pulang. Ya. Jadi sebelumnya tidak pernah terbayang untuk pulang kampung halamannya. Kenapa? Karena ibundanya mengatakan kau belajar tidak usah pikir ke belakang. Sehingga beliau betul-betul tekun belajarnya itu, tidak pernah pikir bagaimana untuk kembali. Nyopat minta peng itu ongkoh motor, tidak usah pikir, tidak usah kembali. Jadi fokus beliau. Rupanya pekerjaan yang fokus, walaupun tidak lama, itu menghasilkan. Ya, jadi khairul a'mali atqanuha, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang teliti, yang sungguh-sungguh. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau hendak kembali, beliau sampaikan pada jamaahnya, ini beberapa saat kita tidak ada pengajian karena saya akan kembali kampung halaman saya. Ya. Maka di antara jamaahnya ada yang memberikan bekal entah apa kan. Ya, dan sebagainya, ada yang memberikan kendaraan dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pulanglah beliau sampai di perbatasan. Kemudian beliau sampaikan pesan ini, tolong salah satu anda ini sampaikan ke ibunda saya bahwa saya akan kembali. Saya sudah berada di perbatasan. Maka pergilah salah satunya ke ibunda Imam Syafi'i, mengatakan, Assalamualaikum ibunda, ini Pak Imam akan segera tiba di rumah. Ibunda mengatakan, ya, dia bawa pulang apa? Maka utusan ini mengatakan, beliau bawa pulang 300 ekor onta, sekian kuda, sekian dirham. Ibunda mengatakan, sampaikan kepadanya bahwa dia tidak usah sampai ke rumah. Sudah sampai di sana saja, dia kembali lagi. Tidak usah sampai ke rumah, tidak usah ketemu dengan saya. Maka kembali utusan ini mengatakan, bagaimana? Kata ibunda, tidak usah kembali ke rumah, tidak jadi. Jadi kamu sampaikan apa? Ya, saya bilang tadi bahwa Pak Imam kembali dengan bawa sekian ekor onta, kuda. Salah engkau, salah engkau. Ya, sekarang semua onta-onta ini
kuda-kuda ini, dirham ini, sedekahkan semuanya. Silahkan. Bagikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Tidak ada satupun yang terbawa. Lalu silakan engkau kembali kepada ibunda, menyampaikan itu. Jadi sampailah ke sana mengatakan bahwa Syafi'i tidak membawa apa-apa kecuali diri dan ilmunya. Oke, kalau begitu silahkan, ibunda sudah menanti. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan orang tua tidaklah harta. Ketika di hari-hari tua ini banyak makanan yang tidak boleh kita makan, mungkin karena asam urat, mungkin karena kolesterol. Kita tidak mengharapkan anak kita bawa makanan yang banyak, tidak. Yang kita harapkan wajah dia, ilmu dia, pengabdian dia, birrul walidain dia. Maka menjelang Idul Adha ini, yang orang tua kita harapkan punya bukan hanya sekedar daging, karena giginya sudah tidak ada lagi. Tetesan air mata mereka adalah rindu akan kita. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa penting anak bagi orang tuanya, bukan hartanya, tetapi yang diharapkan adalah kehadiran kita dan pengabdian kita selama ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagianya ibunda yang tiada tara. Tidak pernah terbayangkan yang Syafi'i dahulu menjadi Imam Syafi'i yang sekarang. Tak pernah terbayangkan tetesan air matanya, kebahagiaannya yang luar biasa. Orang tua kalau sudah senang apa? Meneteskan air mata, ungkapan kebahagiaan itu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini menjelang Idul Adha ini, kita sangat bahagia kalau orang tua kita meneteskan air mata kerinduan akan kita. Ada juga meneteskan air mata karena merasa sedih. Ya Allah, betul ya, rupanya lupa kacang akan kulitnya. Dulu kita lahirkan dia, dulu kita besarkan dia. Jangankan dia berbuat baik, wajah pun dia tak pernah terlihat. Ya Allah. Maka kalau kisah seperti ini kita teringat bagaimana orang-orang yang birrul walidain, bagaimana orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan kisah Imam Syafi'i, bahagia yang bercampur dengan rindu seorang ibunda kepada ananda yang sudah berpisah lamanya. Allahu 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 Allah Allah